Dan untuk mengetahui jalannya uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung, kita telah terhubung dengan reporter Garuda TV Mahesa Putra. Mahesa, bagaimana jalannya fit and proper test di Komisi 3? Siapa saja yang sudah menjalani uji kelayakan? Silakan Mahesa. Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Betul adanya bahwasannya Komisi 3 DPR RI tengah mengadakan uji kelayakan dan juga kepatutan ataupun fit and proper test terhadap ke-16 calon Hakim Agung yang terdiri dari 13 Hakim Agung dan juga 3 Hakim ad hoc hak asasi manusia. Tadi ini dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana memang untuk terkait dengan uji kelayakan dan kepatutan ini akan diselenggarakan dibagi menjadi 4 sesi yang diselenggarakan dalam rentang waktu sejak hari ini tanggal 9 September 2025 hingga nanti berakhir pada tanggal 16 September 2025. Adapun pada hari ini sendiri, Ayu, setidaknya ada 4 nama yang melaksanakan uji kelayakan dan juga kepatutan. Tadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat ini dilakukan dengan nama Heru Pramono, kemudian tadi di pukul 11.30 ini dilanjutkan atas nama Budi Nugroho, dan sisanya untuk 2 sesi kemudian ini tersisa Anas Mustaqim dan juga Hari Sugiharto. Adapun memang nantinya uji kelayakan dan kepatutan ataupun fit and proper test ini akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama hari ini, kemudian sesi kedua adalah esok, dan sesi ketiga adalah pada Kamis 11 September, dan nanti untuk sesi terakhir ataupun sesi keempat ini akan dilangsungkan pada tanggal 16 September 2025. Sebelum nantinya ini langsung dilaksanakan rapat pleno untuk dilakukan penetapan Hakim Agung dan juga Hakim ad hoc hak asasi manusia. Adapun terkait dengan sistematis sendiri, Ayu, setiap calon ini diberikan waktu 90 menit yang jika dirincikan ini memang 15 menit untuk mereka melaksanakan tahapan presentasi makalah. Selanjutnya ini dilaksanakan pendalaman oleh para fraksi-fraksi yang berada di Komisi 3 DPR RI. Selanjutnya ini juga langsung dilangsungkan terkait dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Tadi setelah dilaksanakan 2 sesi, saat ini masih tengah berlangsung atas nama Budi Nugroho, dan kami masih terus menunggu berjalannya uji kelayakan dan juga kepatutan. Sementara itu, Ayu, juga kami informasikan bahwasannya uji kelayakan dan kepatutan ini merupakan tahap akhir dari proses panjang yang sudah dijalani sejak bulan Februari 2025 lalu, di mana ini Mahkamah Agung meminta Komisi Yudisial untuk mengisi kekosongan yang ada di Mahkamah Agung itu sendiri. Dan kemudian seleksi ini setidaknya 16 calon Hakim Agung yang saat ini melakukan uji kelayakan dan kepatutan ini telah melakukan proses panjang mulai dari seleksi administratif, kemudian juga terkait dengan uji kualitas yang mencakupi ada karya profesi, penulisan, studi kasus hukum, hingga adanya pedoman perilaku hakim. Kemudian juga dilakukan adanya tes objektif, serta yang paling penting adalah pemeriksaan kesehatan. Tadi juga sempat disinggung, ini dari ada 183 pendaftar calon Hakim Agung dan juga 24 calon Hakim ad hoc, ini setidaknya hanya ada 16 hakim yang tersisa di uji kelayakan. Ini dipertanyakan oleh Komisi 3, mengapa dari 60 Hakim Agung yang diminta untuk mengisi kekosongan hanya ada 13 hakim. Ini sekali lagi ditegaskan oleh Ketua Komisi Yudisial, yakni adalah Amzulian Rifai, bahwasannya ini sejalan dan selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk setidaknya mengembalikan kepercayaan publik ataupun kepercayaan rakyat kepada lembaga peradilan. Dan sekali lagi ini ditegaskan bahwasannya KY ini lebih memprioritaskan terhadap hasil ataupun juga integritas dibandingkan jumlah angka yang memang ini sesuai dengan kebutuhan. Tadi ini juga disampaikan, KY juga memastikan bahwa seluruh calon hakim ke-16-nya ini sudah zero KKN ataupun nol praktik dalam korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Sehingga Ayu, kami masih terus menunggu, mengingat bagaimana nanti ini setelah berlangsungnya orang kedua, ini akan masih tersisa 2 orang lagi ataupun 2 calon hakim yang akan melaksanakan uji kelayakan dan juga kepatutan di sesi pertama, yakni pada hari ini 9 September 2025 pada hari ini. Sementara demikian, Ayu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahesa atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.